Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fiddin, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru 1400 berapa? 47. Siapa yang nikahnya 47 tahun yang lalu? Enggak ada. 1447 ini terhitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sejak Nabi berhijrah, diusir beliau dari kota Mekah, berarti saat itu umur Nabi 53 tahun. Karena dia angkat jadi Nabi umur 40, 13 tahun di Mekah. Umur 53 Nabi diusir. Dan itu tentu sangat sedih, menyedihkan. Karena Nabi dilahirkan di kota Mekah, besar juga di kota Makkah, tapi diusir di umur 53 tahun. Bapak coba bayangkan, Bapak lahir di Pamulang, tinggal di Villa Dago, umur 53 diusir. Itu kalau enggak sakit hati udah bagus deh itu. Ya. Tapi begitulah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di umur 53 beliau diusir dari negerinya. Kata beliau, "Wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Wahai Makkah, engkau negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena pendudukmu mengusirku, maka aku tidak akan keluar dari negeri ini." Tapi sebelum Nabi jadi Nabi, pendeta ataupun pamannya Khadijah sudah memprediksi itu. Muhammad ini, Nabi ini akan diusir oleh kaumnya nanti. Maka Khadijah sudah tahu betul Rasulullah akan diusir suatu hari nanti. Cuman kapannya itu enggak ada yang tahu. Ternyata diusirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah Khadijah meninggal. Maka ketika itu pendeta tadi mengatakan, jika saat nanti Muhammad diusir oleh kaumnya, aku akan membelanya. Tapi karena semuanya wafat duluan sebelum Nabi diusir, maka 53 tahun diusir Rasulullah di usia yang tidak lagi muda, tapi beliau masih kuat berkuda. Siapa yang 53 tahun masih berkuda di sini? Kuda besi, ya, naik motor. Maka cobalah nanti, ya, berkuda. Ada Pamulang stable, ya. Kalau 53 masih kuat berkuda, berarti seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan amin-amin aja, naik kuda dulu, ya. Maka Rasulullah berjalan tapi tidak menuju kota Madinah langsung. Saat itu Madinah belum Madinah namanya, masih Yathrib. Jadi Rasulullah diusir, bersembunyi dulu di dalam gua. Gua apa namanya? Gua Thur. Kalau gua Hira tempat apa? Tempat Nabi dapat wahyu. Jadi bersembunyi Nabi di gua Thur selama 3 hari. Perjalanan Nabi kapan? Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal akhir bulan Safar. Ada Muharram, Safar. Kemudian
awal Rabiul Awal baru Nabi menuju Madinah. Berarti perjalanan hampir kurang lebih 1 pekan ataupun 10 hari. Nabi masuk kota Madinah, yang pertama dibikin adalah Masjid Quba. Berarti bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa besar. Lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, dan wafatnya Nabi. Tentu semuanya bukan kebetulan. Mungkin begitulah Allah setel sejak awal. Rabiul Awal Nabi dilahirkan, Rabiul Awal Nabi masuk kota Madinah perjalanan hijrahnya, dan Rabiul Awal Nabi wafat. Siapa yang lahirnya bulan Rabiul Awal? Enggak ada yang tahu juga. Maka biasakan, atau habis ini nanti bisa dicek ya, saya lahir di bulan Rabiul Awal atau bukan. Bagaimana cara ngeceknya Ustaz? Gampang, pakai ChatGPT. Tanya AI, tanya Google, bisa dibantu. Ustaz lahirnya bulan apa? Bulan Muharram. Oh, tanggal berapa? 25. Kok Ustaz bisa tahu? Lihat di internet. Ya. Caranya Pak Ustaz, Bapak masukkan tanggal, masukkan bulan, masukkan tahun. Kemudian dikonversikan ke tanggal Hijriah. Begitu caranya. Kita coba 1 orang. Bawa HP enggak nih? Bawa HP? Nah. Bapak, tanggal berapa lahirnya? Antum, orang tanya yang ini, antum pula yang jawab. Ya ada antum lah. 12 Mei. Bulan apa? Tahun? Oh, masih muda. Convert to Hijri. Ya. 12 Mei 70. Oh, 17. Ya maaf lah. 17. Pantesan tak keluar. Berarti antum lahirnya Rabiul Akhir. Bukan Rabiul Awal, tanggal 24. Dicatatlah. Nanti ditanya bingung. Nah, 24 Rabiul Akhir tahun 1394. 1394. Berarti umur antum berapa sekarang? Hah? Mas, Pak, umurnya berapa sekarang? 51, bukan 53. Jangan muda lagi, 53 bos. Wih, kok bisa lebih tua Pak Ustaz? Saya 51, karena pakai tanggal Hijriah. Jadi kalau jam sekian masih udah tua, 53. Kalau nanti siang udah muda lagi, ya. Maka gampang Pak. Jadi Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Bapak tinggal cek aja. Edukasi, ajarkan anak-anak, ya. Kalau abang tuh lahir bulan Dzulhijjah loh. Biasanya kalau kurus lahirnya bulan Ramadan. Nah, itu kurus, lagi puasa. Kalau gemuk berarti pas buka. Ustaz bisa aja. Oke ya, populerkan supaya apa? Karena agama kita ini urusan ibadah semua terkait erat dengan bulan Hijriah. Bulan Syawal tanggal 1 kita lebaran Idul Fitri. Tanggal 10 Zulhijjah kita hari nahar, menyembelih, ya, Idul Adha. Tanggal 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Tanggal 10 Muharram nanti kita berpuasa Asyura. 13, 14, 15 setiap tengah bulan Ayyamul Bid. Ya, jadi terkait erat agama kita, ibadah di dalam agama kita, dalam syariat kita semuanya dengan bulan-bulan Hijriah. Maka Nabi SAW bulan Rabiul Awal lahir, hijrah, wafat. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi sudah ditentukan? Belum. Tadi sudah kita sampaikan, dihitung sejak tanggal 1 Hijriah itu pada saat Nabi berhijrah. Ya. Nabi meninggalkan kota Mekah. Siapa yang membuat kalender ini? Masukan dari para sahabat sesudah ekspansinya kaum muslimin ke beberapa negara dan wilayah. Makanya sahabat waktu itu mengirimkan surat pada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab
untuk supaya dibikinkan juga kalender Islam. Kalau kemarin kalender Muhammadiyah, kalender apa kemarin? Bapak lihat nggak kalender kemarin Muhammadiyah? Muhammadiyah membuat satu kalender, apa nama kalendernya? Nah, kalender Hijriyah Global Tunggal kalau tak salah ya. KHGT ya, untuk upaya mempersatukan umat. Kalau Muhammadiyah yang bikin, biasanya NU tak setuju ya, karena lebaran pun begitu juga. Makanya Menteri Agamanya jangan NU, jangan Muhammadiyah. Nah, dipakai dua-duanya nanti. Baik. Jadi Rasulullah waktu beliau hidup belum ada kalender Hijriah, tapi bulan Muharram, bulan Safar itu sudah ada. Makanya Khalifah Umar bin Khattab itu di antara yang pernah Nabi sabdakan tentang beliau, jika ada Nabi sesudahku maka Umarlah orangnya. Ya. Jadi karena beberapa hal Umar itu memang luar biasa ya. Ada beberapa ayat Quran yang membenarkan pendapat Umar. Kalau tidak salah ada 8 ayat di Quran, kalau bukan 4, itu membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Maka Rasulullah sampai pernah bersabda, jika sesudahku ada mulhamin, orang-orang yang diberi ilham. Dalam terjemahannya, jika ada Nabi sesudahku, maka Umarlah orangnya. Ya, karena memang jenius satu orangnya ya. Sahabat yang satu ini jeniusnya Masya Allah. Maka seluruh urusan administrasi bernegara itu di zaman beliau lah diperbaiki. Maka zaman Khalifah Umar, ghanimah tidak langsung dibagi-bagi, harta rampasan perang tidak langsung dibawa pulang oleh para mujahid, ya, tapi di semua prajurit digaji, ya, dapat gaji. Karena kalau hari ini tetap berlaku harta rampasan perang dibawa pulang langsung, itu kalau perang dapat pesawat tempur siapa yang bawa pulang? Bapak bayangkan aja, dapat tank masa parkir depan rumah satu. Makanya prajurit dapat gaji itu sejak zaman Khalifah Umar. Lampu penerangan di jalanan itu pun di zaman Khalifah Umar. Ya, jadi banyak urusan administrasi, tertib administrasi itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kalender Islam pun mulainya dari zaman beliau. Nah, di zaman beliau mulailah penentuan kalender Islam. Cuman masalahnya bulan apa yang menjadi bulan pertama? Ada empat masukan dari sahabat. Maka jatuhlah hari itu bulan yang ditentukan menjadi bulan pertama, bulan Muharram. Karena orang-orang sudah selesai haji. Bulan Muharram sudah ada dari zaman sebelum Nabi lahir. Tapi belum ditentukan menjadi bulan 1. Ya, belum ditentukan Syawal bulan 9 belum. Karena kenapa? Karena memang begitulah. Ya, belum ada ide waktu itu, belum ada masukan. Nah, Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur bertanya pada khalifah, "Tuan, kita ini kan dari wilayah, dari daerah-daerah mengirim surat ke pusat, ataupun dari pusat kirim surat ke kami yang di daerah-daerah, ke gubernur-gubernur, wali kota. Nah, masalahnya kami tak tahu surat itu datangnya kapan, nyampainya kapan, dah setahun kah, tahun lalu atau 2 tahun lalu, kami tak tahu. Bagaimana jika kita bikin kalender?" Karena Romawi dan Persia mereka punya kalender. Maka alhamdulillah sejak itulah Umar bin Khattab menetapkan dan pilihan jatuh ke bulan Muharram menjadi bulan pertama, dan tahun pertama dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong populerkan, bapak-bapak punya PR awalnya dari tadi melihat masing-masing tanggal lahirnya. Ya, kalau yang 51 pakai tanggal Masehi, 53 pakai tanggal Hijri. Jadi bapak kalau pengen muda pakai Masehi. Tapi kalau pakai Hijri udah tua. Nah, mau wafat tanggal berapa Pak Ustadz? 63 tahun Rasulullah wafat, Abu Bakar juga 63, Umar bin Khattab juga wafat 63. Maka bapak-bapak yang 63 tahun insyaallah wafat. Ya. Sebentar lagi. Jangan takut, tenang. Oke. Mukaddimah pagi hari ini kita buka surat apa? Al-Hadid.
Buka surat Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid surat ke berapa? 57. Dah 57 tahun buka Quran pun malas. Ya Allah, ambil Quran. Ambil Quran, buka Qurannya. Kalau yang rajin ambilkan Quran buat yang tua-tua. Ya, yang muda berdiri karena yang tua dah tak sanggup. Kalau mau pakai HP, download aplikasi Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia supaya HP-nya mu'allaf. Ya. Iya kan HP-nya made in China. Biar mu'allaf, install aplikasi Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Siapa mau bacakan terjemahnya? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Kemudian mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang hingga hati mereka menjadi gelap. Nah, kemudian mereka melalui masa yang panjang dan hati mereka semakin keras. Ya, syukran. Pak, 1447 tahun itu panjang apa enggak? Panjang. Hati Bapak semakin keras atau semakin lembut? Kalau dengar disebutnya nama Pak Wapres itu semakin keras apa lembut hatinya? Astaghfirullahaladzim. Itulah dia. Kenapa keras disebut nama Pak Wapres? Jijai. Terus Quran itu untuk apa? Apalagi disebut nama bapaknya Wapres. Keras juga. La haula wa la quwata illa billah. Maka Allah cuma bilang, lama panjang waktunya, tapi hati semakin keras. Keras hati padahal ada kitab suci. Jangan dong. Jangan diulang lagi. Allah katakan jangan seperti orang yang diberikan kitab suci. Berarti sebelum kita dapat Taurat, ada juga yang dapat Injil. Kata Ibnu Abbas, dari Taurat sampai dari Injil, dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Pertanyaannya, dari Musa Taurat sampai ke Injil Nabi Isa berapa tahun? Yang bisa jawab boleh pulang. Nah, berapa tahun? Dari Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Tapi dari Musa ke Isa berapa tahun? La ilaha illallah. Enggak bawa HP? Bawa, buka lah. Enggak ada kuota? Pakai wifi. Ayo, bismillah. Bapak-bapak, kenapa malas? Jangan malas. Oke, 1700 tahun. Itu riwayat yang satu. Ya, ada beberapa riwayat. Bayangkan, dari Musa ke Isa, dari Taurat sampai Injil 1700 tahun. Kita dari hijrah sampai hari ini, hijrahnya Nabi dah 1447. Jika ditambah dengan 13 tahun Nabi di Mekah, berarti 1450 berapa? 21. Belajar matematika 12 tahun. Tidak kepake juga hari ini. Ngapain juga belajar matematika ya? Pakai kalkulator aja. Pak, hampir 1460 tahun, Pak. Kan mirip tuh. Musa ke Isa 1700.
Kita dari Nabi sampai hari ini hampir sama juga waktunya. Cuman masalahnya di mana? Lamanya waktu itu hati orang tuh semakin keras. Berarti tak bermanfaat tuh hadirnya kitab suci di tengah mereka itu justru membuat hati semakin keras. Itu jangan kau ulang lagi. Begitu pesan Allah. Kalau ternyata Quran sudah ada dan hati kita tak juga bisa lembut, itu masalah tuh. Makanya harusnya hati kita menjadi lembut kalau sudah semakin mengerti Quran. Tapi mengapa kebencian pada wapres dan bapaknya wapres? Oh, karena dia itu Raja Jawa, Pak Ustaz. Terus masalahnya di mana? Dia mau ngurusin Raja Ampat juga. Itulah. Ndak gol Raja Ampat pulau pun mau diambilnya lagi. Allahu Akbar, itulah. Pak, sudah. Ya. Quran hadir. Andai Nabi keras hatinya, tak mau mendengarkan apa kata umatnya saat itu, Allah bilang lari nanti orang-orang itu. Maka kita hari ini sebagai orang muslim, sebagai muslim yang punya Quran, ingatlah ayat barusan. Oke, kita lihat dari awalnya dulu ya. Alam ya'ni lilladzina amanu. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Belumkah waktunya an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Untuk hati mereka itu khusyuk mengingat Allah. Bapak-bapak, kemarin hari Arafah tanggal 9, Ibu 9 Zulhijjah kemarin hari Arafah. Khusyuk berzikir itu berapa jam? 6 jam. Ada yang kemarin zikirnya 6 jam. Waktu Arafah kemarin. Berapa jam? Sejam doang. La ilaha illallah. Dari habis zuhur sampai sebelum asar. Janganlah. Arafah itu hari terbaik. Sepanjang tahun itulah hari terbaik. Untuk diapakan? Kata Nabi, sebaik-baik doa di hari Arafah. Nabi tak sebut yang sedang berwukuf. Makanya yang jamaah haji sedang berwukuf di Arafah itu dari habis zuhur matahari tergelincir sampai matahari terbenam. 6 jam saja. Siapa yang kemarin berdoa, doanya dikabulkan Allah, itu hebat banget. Tapi 6 jam. Dari matahari tergelincir sampai dari habis zuhur sampai buka azan maghrib, buka puasa. Tapi kalau ada yang tak bisa, ya bisanya 3 jam aja Ustaz. Alhamdulillah. Makanya Allah bertanya, belumkah tiba waktunya, hei orang-orang beriman, untuk khusyuk hati kalian mengingat Allah. Siapa yang tadi malam sholat malamnya 3 jam? Setengah jam, bagus, itu pun tak khusyuk. Salat Allahu Akbar. Allah tak tanya berapa jamnya, Allah bilang khusyuk hatinya. Ngapain mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kita dah banyak umur kita ini. Maka Agustus besok 80 tahun NKRI ini. Ya. 80 tahun HUT RI. Pertanyaannya, hati kita semakin keras atau sudah lembut? Nah, ini insya Allah lembut ini nampaknya ragu-ragu dia. Dia bawa insya Allah, tapi dia tak bisa. Itu kan bawa ayat tuh Pak Imam ya, bawa ayat. Jangan bawa ayat. Makanya coba 80 tahun sejak merdekanya negeri ini. Kalau mau dihitung 1960 Bung Karno zaman Bung Karno, Quran ini terjemahkan pakai bahasa Indonesia, ke bahasa Indonesia. Yang memimpin tim penerjemahnya Profesor Dr. Sunario. Ada 10 orang tim beliau itu. Kalau kita baca di mukaddimah terjemahan, ketika Quran ini ingin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di tangan kami ada 2 naskah terjemahan, yang berbahasa Inggris dan bahasa Belanda. Berarti saat mutarjim waktu itu, penerjemah Quran ke bahasa Indonesia,
mereka hanya pegang 2 naskah, Belanda, Inggris. Berarti tak pegang tafsir dia. Jadi kan mengalih bahasakan Quran yang hari ini ada di tangan kita ke bahasa Indonesia, mereka punya apa? Patokannya Belanda, Inggris. Makanya Pak, kita cek satu terjemahan. Yuk buka surat Maryam, nanti balik ke ayat ini ya. Buka surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bismillah. Surat Maryam ayat 71. Nah, dengarkan ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Terus? Yang tidak mendatanginya neraka. Lihat ya. Tidak ada satu pun di antara bapak dan ibu yang tidak mendatangi neraka. Gimana? Dan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Gimana? Berarti semuanya mendatangi neraka, betul? Bapak-bapak, assalamualaikum. Semua kita mendatangi neraka. Hah? Mulai itu musyawarah. Dan tidak ada satu pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Berarti semua kita mendatanginya dalam kurung neraka. Tiap hari habis salat, Allahumma ajirna minan nar. Itu minta apa itu? Lah kenapa begitu Quranmu? Oh datang doang, mau datanglah. Datang. Allah bilang inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaban. Neraka jahanam tuh turunnya aja tuh minimal 70 tahun, minimal deh tuh. Cobalah datang sebentar 70 tahun. Satu lagi datang aja Ustaz. Ya enggak maulah kita. Ngapain waqina adzaban nar? Nah, cobalah Bapak tuh. Bapak datang. Senyum-senyum pula. Gimana? Gimana dong? Dan tidak ada satu pun di antaramu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Lagi apa lanjutan ayatnya? Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah diketok palunya, tidak bisa diganggu-gugat, mau digituin. Ayat ini menurut penuturan misionaris gereja di antara 42 SKS yang dipelajari oleh gereja dari terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia untuk memurtadkan orang Islam. Masya Allah. Baru sadar sekarang, udah 60 baru tahu. Itulah dia. Maka Allah bertanya tadi, belumkah tiba waktunya? Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman? Khusyuk hatinya mengingat Allah. Nah, coba, kenapa Pak Imam? Bingung. Baru baca terjemahnya Pak Imam? Baru baca terjemahnya? Dulu Ustadz Arifin Ilham almarhum dikabari tentang ayat ini, beliau bilang, Alhamdulillah orang Indonesia tak suka baca terjemahan. Disuruh iqra, belum iqra juga. Gimana bapak-bapak? Gimana menurut bapak tentang terjemahan barusan? Perlu direvisi? Atau begitulah terjemahannya? Ini ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi si misionaris gereja ini dia bilang, lihat kitab sucimu tuh. Quran saja mengatakan kalian mendatangi neraka. Pasti. Tidak ada yang tidak. Makanya saat tahun 2011, dulu kan Abah mempopulerkan Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah. Ya, terjemahan Ustadz Muhammad Talib, judulnya Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah. Nanti kalau Bapak tertarik, Bapak boleh beli atau Bapak boleh install, download di Play Store. Ya, Tarjamah Tafsiriyah. Nah, 2011 itu Tarjamah Tafsiriyah ini meluruskan terjemahan yang seperti barusan. Jadi terjemahannya seperti apa? Wahai manusia,
tidak seorang pun di antara kalian ya kecuali pasti melewati jembatan di atas neraka. Itulah terjemahannya. Jadi kata Ibnu Abbas, illa wariduha, semuanya pasti melewati sirat, dan posisi sirat itu di atas neraka. Dan itu kita yakin. Cuman masalahnya terjemahannya apa? Terjemahannya mendatanginya dalam kurung neraka. Maka pada terjemah tafsiriyah semua tanda kurung dihapus, semua footnote ditiadakan, catatan kaki ditiadakan, biar tidak membuat confuse pembaca. Karena kita mendatanginya kenapa neraka? Jadi tafsir Ibnu Abbas di situ artinya semua pasti melewati sirat, ya, jembatan di atas neraka. 2011 sudah dikoreksi, 2019 terjemahannya sudah direvisi yang Kementerian Agama kalau Bapak pakai aplikasi terjemahan Kemenak. Jadi yang Bapak pegang ini semuanya sebelum 2019 nih terjemahannya. Maka pertanyaan Allah tadi, belumkah tiba waktunya untuk khusyuk kalian, hai orang beriman, mengingat Allah? Kita mau ingat Allah masa zikir saja, subhanallah, 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 alhamdulillah. Ini Allah kasih Quran. Berapa jam bisa kita duduk bersama Quran? Tadabbur Quran, berapa lama kita bisa? Oke, terjemahannya balik ke surat yang tadi. Jadi kalau tafsiriyah, Bapak ke Masjid Munawwarah, semua di rak itu terjemahannya banyak tafsiriyah, 90%. Ya. Kalau Bapak masih penasaran, tinggal download, ada aplikasi terjemah tafsiriyah. Kalau tak bisa download, Bapak buka websitenya saja, ya, terjemahtafsiriyah.com. Ya. Baik, balik ke surat yang tadi. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah dan mematuhi Al-Quran, mematuhi wahyu yang Allah turunkan bersama dengan Nabi SAW. Maka mematuhi Quran itu, di antara ayat yang harus kita patuhi adalah tidak bolehnya kita gosipin wapres. Tidak boleh. Ya, tak bolehnya ghibah. Ya, jangan ghibah, Pak. Betul Bapak tak suka sama Pak Wapres dan bapaknya dan keluarga besarnya. Tapi bagaimanapun Quran mengatakan jangan kamu ghibah. Ya, Ustaz ini pro-nya Mulyono. Bukan masalah pro atau tidak pro. Allah bertanya, kalian kapan akan patuhi Quran? Andai Nabi SAW tak diingatkan Allah tentang ayat ini, Abu Jahal itu jadi pembicaraan terus. 13 tahun membicarakan Abu Jahal. Tapi kan enggak begitu konsepnya. Konsepnya itu adalah kita tuh harus punya fokus utama. Ini nih kegagalan kita hari ini menentukan siapa presiden yang kita pilih, dan itu kita tahu sejak kecilnya seperti apa. Udah pilih yang ini, malah ikut yang ono. Coba Bapak bisa pelajari dari Bapak itu. Dia fokus bagaimana anaknya harus jadi wakil presiden. Anaknya dah jadi wakil presiden, bagaimana tidak dimakzulkan. Itu semuanya fokus utama beliau. Kita enggak ada fokus utama. Semua dibahas. Akhirnya apa? Quran tak diamalkan, urusan politik pun kita enggak ngerti. Rafil mau ngajak bapak-bapak, pikirkanlah di dalam Al-Kahfi, Pak, yang setiap Jumat bapak-bapak di antara kita nih ngulang-ngulang terus Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu minimal ada 3 cerita pemerintah, kerajaan atau pemerintahan. 1, raja yang zalim, kafir, tak beriman, yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi kalau ketahuan mereka beriman dan ditangkap, pilihan cuma 2. Kalau enggak murtad, bunuh. Kalau begitu model pemerintahannya,
maka menghadapinya seperti Ashabul Kahfi. Gak usah digubris Pak, jangan nyari gara-gara. Ingat ya, rajanya zalim, tak percaya Tuhan. Ada orang mukmin, dua saja pilihannya. Kalau enggak murtad, kembali kepada kekafirannya, atau yang kedua dirajam, dilempar batu sampai mati. Udah itu aja. Kalau begini pemerintahan Bapak, maka jangan Bapak apa-apakan tuh penguasa. Habis Bapak nanti. Tapi alhamdulillah enggak seperti itu pemerintahan hari ini. Tidak kafir, tidak percaya Tuhan, masih percaya Tuhan, dan Bapak kita masih bisa anteng hidup. Mau sembelih kurban kemarin masih oke. Makanya model ini insya Allah nggak ada di negeri kita. Ya, jangan sampai lah ya penguasanya kafir, zalim, ada orang mukmin, pilihan cuma dua, kalau nggak murtad dibunuh. Yang kedua, Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir. Naik perahu dilobangin. Nabi Musa bertanya, mengapa Anda lobangi perahunya? Anda pengen kami penumpangnya tenggelam? Penasaran Nabi Musa. Di akhir Nabi Khidir memberitahu, begini kisahnya. Di ujung sana ada raja yang suka ngembat perahu bagus milik nelayan. Ingat kata-katanya? Malikun, raja, ya'khudhu kulla safinah, dia akan ambil semua perahu milik orang-orang, milik nelayan, ghasban, dengan paksa. Asal ada perahu bagus, barang bagus diembat Pak. Tapi raja ini tak disebut mukmin, tak disebut kafir. Pokoknya ada barang bagus diambil. Menghadapi raja model ini, kita butuh seperti Khidir. Ini Khidir semua bukan ini? Kalau kita bukan Khidir, berarti kan apa yang dilakukan hari ini kita nggak ngerti. Sekelas Musa pada saat itu saja belum dapat paham yang dilakukan Nabi Khidir. Tapi sesudah Nabi Khidir memberitahu, oh itu alasan Anda. Coba ya, Nabi Khidir waktu pertama kali Musa ketemu Nabi Khidir pertama kali, syaratnya apa? Anda tidak boleh bertanya sebelum saya yang terangkan. Begitu kan? Anda jangan bertanya sebelum saya yang terangkan. Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir melobangi perahu, langsung responnya apa? Langsung nanya, Pak, kok Bapak lobangin perahunya Pak? Yang kedua, Nabi Musa melihat Nabi Khidir bunuh anak orang. Diapakan sama Nabi Musa? Langsung ditanya lagi, diprotes dong. Bapak kok apa-apaan nih? Anak orang masih kecil dibunuh Bapak. Pak, menurut Bapak, Nabi Musa melanggar aturan enggak? Melanggar MOU enggak? Melanggar MOU. Salah enggak kalau begitu? Salah enggak Nabi Musa dalam hal ini? Tuh lihat Pak, jamaah Jabar Rahmah, sekelas Musa aja gampang betul disalahkan. Salah. Ini. Salah nggak Nabi Musa? Salah. Lihat, sekelas Musa aja gampang disalahin. Apalagi cuma wapres. Gampang itu. Jangankan wapres, Musa aja disalahin. Salah. Nggak ada beban coba. Kena prank ya? Enggak kena prank. Itulah kita. Kenceng lagi. Salah nggak Musa? Enggak sekarang. Tadi salah. Bapak tahu, sepanjang bacaan Israfil pada tafsir cerita Musa dan Khidir, tidak pernah satu pun ulama menyalahkan Musa. Tapi waktu kita di Villa Dago halaman 3, yang ibu salah tuh hampir salah. Coba ya, tahu nggak di mana para ulama itu respect sama Musa, pada Musa? Ternyata kata para ulama, Musa itu sosok yang tidak bisa melihat kemungkaran di depan mata kecuali pasti langsung diberesin, ditegur. Itu Musa. Yang Bapak barusan salah-salahin itu orangnya. Jadi Musa itu kalau melihat kemungkaran dia tak bisa diam. Dia pasti tegur. Bapak kalau melihat anak-anak pacaran diapain Pak? Benar.
Benar. Cantik pacar kau tu ya. Maknya gimana? Jangan kau tanya maknya pula. Pak. Subhanallah ya. Quran punya cerita. Cuman kalau kita tidak khusyuk membaca Quran, susah ambil pelajaran. Barusan kan dengan sangat mudah. Apa tadi? Musa disalahkan. Sama dengan halnya ketika Nabi Adam dengan iblis. Ingat kan ceritanya? Adam disuruh, Allah suruh semuanya sujud pada Adam. Iblis gak mau sujud dong, benar ya? Oke. Iblis alasannya aku lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Apa argumentasinya iblis? Kenapa iblis berani mengatakan aku lebih baik dari Adam? Dia kau ciptakan dari tanah, aku dari antara api dengan tanah sebenarnya ya, mana yang lebih baik? Kenapa tanah? Siapa yang barusan jawab tanah? Enggak ada bedanya sama iblis. Lah, kenapa lagi Pak Ustadz? Ya iyalah, Adam aja enggak jawab gua lebih baik. Ini anak Adam bilang tanah lebih baik. La ilaha illallah. Ini masalahnya nih. Pak, kenapa Bapak bilang tanah lebih baik? Bedanya apa dengan iblis yang bilang api lebih baik? Tapi kan Ustaz nanya, kan Ustaz gak suruh jawab. Nah, tanah apa api lebih baik? Tak. Makanya dua-duanya punya keistimewaan. Dua-duanya punya. Salah melulu. Iblis aja waktu ngomong begitu, Adam denger, Adam gak bales Pak. Coba mana? Temukan di Quran Adam bilang lebih baik tanah. Gak ada. Masalahnya anak-anaknya ini gak mirip bapaknya. Lebih mirip iblis daripada ayahnya. Makanya begitu pelajaran Quran. Kenapa? Gak ada apa? Baik, Allah bertanya tadi. Maka alhamdulillah, yuk bapak-bapak, pertanyaan Allah di Al-Hadi tadi, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan mematuhi ayat-ayat Allah nih. Patuhi Quran. Jadi Quran itu tak mengajarkan kita seperti yang tadi, menyalahkan Musa, gampang nyalahin orang. Enggak. Kemudian apa? Gampang betul apa? Mengatakan dia lebih baik. Iblis itulah yang paling mudah mengatakan ana khairun minhu, tapi Adam tidak. Yang Allah abadikan tentang ayah kita adalah betapa Adam itu cepat banget dia bertaubat. Dia balik ke jalan yang benar, dia kembali mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah yang dibaca Adam di hari Arafah. Setengah hari Pak, dia mengulang-ulang Rabbana zalamna anfusana. Yang sekarang tinggal anak-anaknya nih yang di Villa Dago, anak cucu Adam. Mau ngapain kita? 1447 tahun itu tidak sebentar, panjang waktunya. 1700 yang mereka lewati antara Yahudi, kemudian 600 tahun yang dilewati Nasrani, itu pun tidak sedikit Pak, panjang. Hanya saja hati mereka semakin keras. Maka proyek kita hari ini adalah bikin hati itu lembut. Lembutkan hati Pak. Dengan apa kita melembutkan hati kita? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita mengaji, banyak-banyak kita mentadabburi Quran. Karena kalau enggak, nanti kita sibuk ngurus mengomentari grup WA. Ya. Bapak tuh nggak ngapa-ngapain, tapi sama orang-orang yang di WA ini, di grup WA, dirubah judulnya, dirubah judul beritanya, seakan-akan memang begitulah orang tuh jahatnya. Udahlah, selesai Pak, kita harus ganti fokus utama. Nggak usah lagi ngomongin Pak Wapres, nggak usah lagi ngomongin bapaknya, nggak usah lagi ngomongin Raja Jawa, nggak usah semuanya. Terus ngapain kita Pak Ustadz? Kita fokus. Fokusnya apa? Insya Allah nanti lahir presiden dari Alam Asri 3.
Amin tak bisa langsung jadi, Pak. Siapkanlah orangnya. Yang seperti apa presidennya, Pak Ustadz? Yang seperti bapak-bapak yang subuhnya di masjid. Mana calonnya? Ini. Dah tua bapak. Kemarin Israfil di Petamburan 3 minggu yang lalu, awal Juni pembahasan tanggal 1 Juni tentang hari lahir Pancasila, antara hegemoni politik sama apalah judulnya kan. Ada Dr. Adian Husaini, Pak. Dr. Adian Husaini ini kan beliau pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah. Beliau punya pesantren, punya kampus bahasa beliau di Depok, namanya At-Taqwa. Ada yang bertanya, di Depok kampus apa yang paling keren? Menurut Bapak UI, menurut beliau kampus kami At-Taqwa. Kok bisa? Karena saya menjamin semua alumni At-Taqwa semuanya sholat subuhnya di masjid. Mantap enggak tuh? Mantap, Pak. Bapak banggakan UI, di situ banyak juga koruptor alumninya. Belum tentu semuanya sholat subuh, Pak. Makanya kata beliau, kalau ada yang tanya kampus apa yang paling hebat di UI, kampus At-Taqwa, kata beliau. Gagah tuh jawabannya. Harusnya begitu jadi orang Islam. Dia bangga dengan apa yang dimilikinya. Ini membanggakan apa kampus itu, tapi di situ tak sedikit juga koruptor alumninya. Maka alhamdulillah kebanggaan itu berdasar. Apa dasarnya? Dia bilang, kalau ada anak-anak hari ini bangga dengan kampus-kampus yang ada di barat, ya, membanggakan apa yang yang punyanya orang-orang kafir, saya mau tanya, masa depan orang kafir itu apa? Masa depannya orang kafir? Neraka, Pak. Kita justru yang punya masa depan tuh anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita masa depannya berkiblat pada orang kafir, ya neraka juga nanti. Ini kayak barusan. Tidak satu pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Mau begitu? Apa masa depan anak-anak Bapak sekarang? Mau belajar di McGill? Mau belajar di Columbia? Mau belajar di Manchester? Apa anak-anak itu? Apa masa depannya? Atau mereka pengen jadi marbot masjid? Strafil mau tanya, Bapak happy atau enggak sebagai ayah kalau ternyata yang imam tadi subuh itu anak Bapak, bukan teman Bapak, bukan anak Bapak. Bangga apa enggak? Kalau bangga harus diapakan anak itu sekarang? Kan enggak ada yang nyiapin anaknya jadi imam Jabar Rahmah kan? Ada yang nyiapin anaknya jadi imam Al-Kausar? Enggak ada juga. Terus anaknya jadi apa? Jadi apa? Enggak jadi apa-apa juga. Sekarang Pak, pertanyaan kedua, Bapak senang tidak setiap azan subuh yang muazzinnya anak Bapak? Senang. Cuman masalahnya yang azan subuh kan teman Bapak yang dah tua itu. Bapak tuh kalau pengen muazin tuh yang muda, ya anak Bapak lah orangnya. Ini teman Bapak dah tua, ya Allah azannya menyeramkan. Allahu Akbar. Libur sekolah, bocah tuh mau ke masjid, putar balik dia, hantu katanya. Itulah. Orang as-salatu khairu minan naum tuh membangunkan orang, salat lebih baik dari tidur. Ini as-salatu khairu minan naum. Ya salam. Pak. Apa masa depan anak-anak tuh? Berkiblat pada orang-orang kafir. Masa depan orang kafir itu neraka. Emang iya Ustaz? Buka surat Muhammad. Coba cek surat Muhammad. Oleh Allah ceritakan semuanya di Quran. Jadikan Quran sebagai pedoman ayat 12.
Ayat 12 surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat 47. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Coba tu kata Allah apa? Silakan. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak mereka lah tempat surga bagi mereka. Jadi orang kafir itu dia di dunia ini cuma menikmati hidupnya aja, menikmati gajinya, menikmati duitnya aja. Allah yang bilang, ya tamatta'un, mereka bersenang-senang. Pak kan ingat tuh, Tanah Harja itu. Bapak dari depan masuk sampai di belakang itu berapa kafenya? 11. Itu jangan Villa Dago belum hafal lah Israfil. Nah, di Tanah Harja. Sebelum belok kiri dari Unpam, Bapak pasti melihat Kopi Nako. Habisnya Kopi Afiliasi. Berikutnya Kopi Suwe. Sebelahnya yang sudah tutup sekarang Cilalula. Seberangnya Nana Kopi. Sampingnya lagi Dia Kitchen. Sebelahnya persis Sky Pasta. Sebelahnya lagi habis tikungan ada Black Sinyo. Habis itu depan Munawwarah ada White Forest. Lepas habis Munawwarah di sebelah kiri ada Bento. Samping Bento ada Faye. Habis 4 polisi tidur ada JMC. Bayangkan tuh Pak. Banyak kafe semua nongkrong anak-anak situ. Betul. Itulah dia. Orang kafir itu menikmati hidupnya. Begitu aja dia. Terus mereka makan seperti binatang ternak. Allah yang cerita. Percaya enggak sama Quran? Betul. Nah, terus anak-anak yang nongkrong situ orang kafir semua. Anak-anak yang nongkrong. Orang Islam tuh semua. Masalahnya mindsetnya itu. Allah bilang orang kafir tuh satu yatamatta, bersenang-senang. Yang kedua dia makan-makan aja. Terus wan naru mathwan lahum. Neraka endingnya. Mau kita anak-anak begitu? Libur sekolah 3 pekan, ini kan? Coba lihat anak-anak mau kemana? Bingung dia. Ajak tadabbur subuh hari, pusing dia. Pak, ayo dong. Belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman, khusyuk hati mereka, mengingat Allah? Mereka mau mematuhi Al-Quran. Yang suruh ngaji itu kan Allah. Iqra, yang suruh baca kan Allah. Yang suruh tadabbur Allah juga. Liyadabbaru ayatihi, Allah juga. Tapi wallahu alam. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Oke, balik ke surat yang tadi. Ingat orang kafir itu apa tadi? Bersenang-senang, makan seperti binatang ternak. Allah tak bilang binatang liar, Allah bilang binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Dia makanannya itu tak semua bisa dimakan. Dibatasilah makanannya. Dan binatang ternak itu berarti ada peternaknya. Ada atasannya, ada majikannya. Begitulah Allah cerita. Bersenang-senang, makan seperti halnya binatang ternak, kawin, kemudian ujung-ujungnya disembelih. Kemudian berikutnya neraka, itulah tempat mereka. Na'udzubillah. Sementara sebelumnya Allah bilang Allah akan memasukkan orang-orang ke dalam surga yang beriman dan yang beramal saleh. Ya, Allah dahulukan surganya. Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sementara orang kafir tidak demikian. Ingatkan anak-anak selama liburan. Jangan cuma hidup itu senang-senang aja. Murojaahlah Quran. Ya, ajak orang tuanya, ajak bundanya, Bun, aku pengen murojaah dong. Ada enggak kelas? Ada enggak pesantren kilat? Ada enggak? Coba dong, diarahkan mereka. Jangan hanya bersenang-senang. Habis duit untuk supaya apa? Makan kemudian selesai. Oke, balik ke surat Al-Hadid lagi tadi. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar khusyuk hati mereka mengingat Allah dan mematuhi perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Lanjut. Janganlah Oke, di mana letak salahnya Yahudi dan salahnya Nasrani? Padahal dua-duanya dapat kitab suci. Di mana letak salahnya Yahudi dan Nasrani padahal dua-duanya mendapatkan kitab suci? Itulah yang diulang setiap Fatihah kita baca. Kita minta apa sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jangan yang seperti orang yang dimurkai, berarti Yahudi. Jangan juga modelnya kayak Nasrani yang sesat. Jangan. Makanya tolong pelajari Yahudi dan Nasrani, di mana jahatnya mereka pada Tuhan. Kalau kemarin sebelum Lebaran kita baca cerita mengapa Allah haramkan daging, lemak, apa itu semuanya kan? Maka coba pelajari di mana salahnya Yahudi padahal oleh Allah diutus kepada mereka nabi, Allah berikan pada mereka kitab suci, dan juga Nasrani, Allah berikan Injil, Allah kirimkan Isa. Di mana salahnya mereka? Kita dapat Quran, kita dapat Nabi Muhammad. Kalau kita tak pelajari itu, kenapa tak hari-hari ini dipelajari juga? Tadabbur dong. Saya membaca Yasin, contohnya. Apa pelajaran yang didapat dari Yasin? Saya baca Al-Kahfi. Apa pelajaran yang saya dapat dari Al-Kahfi? Misalnya, kata Nabi yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, ayat pertama Al-Kahfi akan terhindar dari fitnah Dajjal. Pak, Dajjal itu seperti apa fitnahnya? Yang Rasulullah ceritakan pada kita, tidak ada satupun Nabi yang diutus kecuali pasti menceritakan tentang fitnah Dajjal kepada umatnya. Pak, kalau dapat duit Bapak belok apa enggak? Dapat duit 100 juta, enggak usah ngomongin Pak Wapres, terima apa enggak? Assalamualaikum, jadi komisaris 1M, terima apa enggak? Mulai itu. Ya terima sih terima. Oh, enggak usah ngomongin ijazah palsu 100 juta, diam. Diam, 100 juta. Jangan belok. Oke, kita punya prinsip sejak awal, tapi jangan belok gara-gara fulus. Ya, enggak masalah Bapak dapat apa enggak, yang penting jangan ghibah. Oke, satu. Ini dibayar, ini yang keras-keras ngomongnya hari ini jadi komisaris semua Pak. Habis jadi komisaris, diam semuanya. Makanya sejak awal bukan begitu konsepnya. Kita bukan karena mereka bayar kita, enggak bergeming kita, bukan begitu. Sejak awal saya menaati perintah Allah, jangan membuka aib saudaranya sendiri. Tapi sekarang masing-masing membongkar aib, akhirnya apa? Akhirnya pecah sendiri kita. Begitulah Yahudi. Di mana klaim Yahudi? Coba kita buka Al-Baqarah lagi. Ini biar kita faham. Hari ini mengapa terjadi di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah kaum muslimin, karena pernah dulu terjadi pada orang-orang Bani Israel. Ayat 113 surat Al-Baqarah. Ini dengarkan. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Ini Allah kasih tahu. Silakan. Nah, Yahudi ngatain Nasrani, kalian gak punya pegangan, ngerti apa lu? Allah yang bilang, Yahudi ngatain siapa sekarang? Nasrani. Terus apa kata Allah lanjutannya? Dibales Pak. Nasrani yang balikin lagi, emang lu punya? Lu ngerti apa lu? Padahal, lanjutkan.
Kata Allah, Yahudi baca kitab Taurat, Nasrani baca kitab. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil. Tapi begini loh sikap mereka, sesama mereka. Coba lihat sekarang, kita sama-sama baca Quran. Masjid sebelah baca Quran, kita baca Quran. Kelompok sebelah baca Quran, kita baca Quran. Ngomongnya mirip. Ente siapa? Lu ngerti apa lu? Hah? Kan ngulang doang nih. Lihat lanjutannya. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, terus berkata seperti ucapan mereka. Kalau kita tak berilmu ngomong begini, wajar Pak. Kalau orang yang tak mengaji ngomong begini, wajar. Masalahnya yang ngomong begini semuanya yang ngaji. Nah, gimana? Kalau bapak semua tak ada yang ngaji ngomong ngatain orang gitu Pak, oke. Masalahnya yang ngata-ngatain itu semuanya ngaji tuh. Nah ayat ini Pak, waktu kemarin Ramadan belum ada, baru turun pagi ini, baru banget ini, baru banget turun di Alam Asri. Itulah mengapa jangan diulang lagi. Bapak tidak suka kayak Musa. Tegur langsung, depan-depanan, bukan dari jauh. Ini beraninya cuma di grup WA doang. HP yang diblokir baru tahu rasa. Adminnya ditangkap baru menyesal. Dibayar sekian jadi komisaris, iya Pak, siapa? La ilaha illallah. Pendirian tetap pendirian, prinsip tetap prinsip. Tapi bukan itu masalah kita. Sayangnya kita ngaji tapi perilaku kita nggak ada bedanya pula nanti dengan Yahudi Nasrani. Ngatain orang jago, bawa-bawa ayat pula. Ya. Makanya harusnya Quran itu bisa merubah kita. Kita tak bisa merubah Quran, tapi Quran mampu merubah kita. Allah bilang apa? Demikian pula perkataan orang-orang yang tidak berilmu. Makanya, hei, bapak-bapak yang suka baca Quran, yang mengaji Quran, jangan diulang model ini. Ente punya pegangan apa? Hah? Wahabi lo? Hah? Hah? Wahabi? Wahabi semua ini? Enggak? Wahabi enggak? Apa? Sunni? Harusnya enggak begini dong modelnya. Yang begini tuh Yahudi sama Nasrani. Gimana? Cocok ayatnya atau mau diganti? Cocok ayatnya? Bungkus? Pak, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Orang-orang yang enggak berilmu itu ngomongnya begini. Kan kalau kita berilmu harusnya jangan begini modelnya. Kemudian tutup ayatnya. Maka Allah akan mengadili mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ingat, kalau kita tahu perselisihan ini tidak akan selesai sampai hari kiamat, ya nggak usah diperpanjang lah. Dulu Israfil belum lahir Pak, urusan kunut subuh itu kan jadi masalah kan? Sampai sekarang emang selesai kunut subuh? Enggak. Ustaz kalau jadi imam jadi kunut subuh, sebelumnya Israfil imam ada kunut subuh? Tak ada. Tadi pagi ustaznya imam kunut subuh? Iya. Tapi kan gak jadi masalah buat kita. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan itu, ini ingat ayatnya. Tak akan selesai perselisihan antara Yahudi dengan Nasrani sampai kapan? Sampai nanti Allah sendiri yang menyelesaikan perselisihan mereka di hari kiamat. Kalau begitu kita harus tahu fokus utama kita apa. Bukan memperpanjang perselisihan, tapi mencari apa yang bisa kita lakukan. Allah katakan orang-orang mukmin itu bersaudara. Hanya orang beriman yang bersaudara. Ayo kita persaudaraan itu kita bangun. Jangan perpecahan, jangan perselisihan. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, kita ingin Allah menolong kita, maka jangan berselisih. Perselisihan itu menjadi syarat Allah tidak akan tolong orang-orang beriman. Kalau kita berselisih terus. Tapi kalau kita semuanya sudah bersatu, Allah pasti menolong kita semuanya. Kita tutup. Hari ini Israel sama Iran. Israel dan Iran saling ngebom. Bapak dukung yang mana?
Dukung Palestina, mantap. Begitu jawaban mujahidah. Bapak-bapak, dukung Iran atau Israel? Iran apa Israel? Ini Syiah semua lama-lama ini ya. Ustaz nanya kami jawab salah lagi. Bapak harus paham dong. Kalau orang Syiah, dia bilang Quran ini belum selesai, Pak. Ini belum sempurna Quran ini. Yang ngomong Syiah. Tapi kan saya nggak ngomong Syiah, Ustaz. Saya ngomong Iran. Iran itu hampir sebagian besarnya Syiah semua. Apalagi negerinya yang sekarang ini. Pemerintahnya apa? Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Syiah dia, Rafidah, iya. Tapi bukan berarti di Iran tidak ada ahli sunnah, ada. Israfil punya gak ada di grup apa alumni Timur Tengah itu berhari-hari berantem. Dalam hati kau yang ustadznya aja begini. Alumni Timur Tengah ada berantem semua, ada yang kesel keluar dari grup. Ya Allah, mau kita ngajarin nanti tersinggung pula dia. Nah, tapi kenapa Ustadz ngajarin kami? Biar bapak jadi hebat juga. Iran apa Israel? Syiah nih. Nih. Mukanya nih, bapak ini ingat baik-baik ya. Ini Iran dia nih. Pak, selesaikanlah. Makanya kemarin himbauan para ulama, udahlah, bukan masalah Iran ataupun siapa yang hari ini harus kita dukung. Fokus utama kita Gaza bagaimana itu selesai, merdeka. Ini antara Israel sama Iran saling ngebom. Gaza pun dibom juga. Mana fokus utama kita? Pak, kalau Syiah Iran itu pengkhianat dari dulu. Makanya oleh Allah dihadapkan dengan pengkhianat lebih besar. Siapa? Yahudi. Nah, cocoklah, biar aja mereka. Ini pada bertanya bikin podcast, akankah terjadi perang dunia ketiga? Sibuk ngomongin perang dunia ketiga. Nabi Musa disalah-salahin. Ya, makanya kalau kita serius, fokus utama kita apa? Buka Al-Maidah. Nah, ini penutupnya. Ini lihat versi Quran ayat 64. Versi Al-Quran untuk melihat dari kacamata Quran. Ya, dari kacamata Quran. Silakan. Dah habis waktunya. Silakan. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada dari Allah itu pasti akan menambah keberhasilan dan kekafiran kebanyakan mereka. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan. Allah memadamkan. Ini Pak Yahudi. Allah sebut Yahudi. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan. Ingat, yang suka banget nyalain api peperangan, menyulut api peperangan itu Yahudi. Ingat nih ceritanya. Allah sendiri yang bilang. Yahudi itu siapa? Yahudi itu yang berani-beraninya menuduh Allah, Allah tuh pelit. Allah tuh kikir, Allah tidak mau ngasih dia duit. Itu Yahudi. Makanya Allah haramkan yang kemarin kita sempat baca. Allah miskinkan Yahudi, Allah hinakan Yahudi, Allah murkai Yahudi. Tapi ayat barusan bercerita, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan. Berarti yang demen perang siapa? Yahudi. Orang mukmin itu bukan itu fokus utamanya di dunia ini, di bumi ini. Fokus utama kita adalah khalifatun fil ardi. Kelola bumi dengan baik, kelola tambang dengan baik, kelola nikel dengan baik. Jangan diambil sama Yahudi. Makanya dalam Al-A'raf Allah bilang, siapa yang berani-beraninya mengharamkan yang Allah halalkan? Itu semuanya untuk kalian orang-orang yang beriman. Harusnya yang mengelola nikel, batu bara, freeport, emasnya, semuanya harusnya bapak-bapak nih. Orang beriman. Tapi kalau harta itu jatuh di tangan orang-orang yang tak beriman, seperti hari inilah kita.
Kenapa ceritanya Yahudi itu menyalakan api peperangan, Ustaz? Karena war is business. Perang itu bisnis, Pak. Kemarin kita cek di Pindad harga peluru satu peluru 150 sampai 200 ribu. Bayangkan jika dalam magasin itu 30 peluru saja, 30 peluru aja, itu kan dihabisin dalam waktu berapa detik bisa, berapa menit lah. Hanya 30 peluru kali 200 ribu, berapa harganya? Bapak mau kambing 1 ekor 3 juta aja 1 tahun ngumpulin duitnya. Dia ngabisinnya berapa detik aja. Makanya oleh Allah cuma diingetin, setiap kali Yahudi itu menyalakan api peperangan, Allah padamkan. Maka PD1, PD2, Perang Dunia, World War I, World War II, mana ada orang Islam? Terus sekarang orang-orang Islam pada bising semuanya, akankah Perang Dunia ketiga? Ngaji tak selesai, baca Quran tak mau, berpecah terus. Ini ngomongin orang, akankah Perang Dunia ketiga? Terus masalahnya apa? Keuntungannya apa kalau Perang Dunia ketiga? Anak bapak tak jadi muazin, anak bapak tak hafal Quran, kita bapak-bapaknya apalagi juz 30 hilang. Kenapa? Perang semua. Coba Villa Dago nih dibom, sempat kita murojaah Quran? Tak sempat lagi. Makanya fokus utama kita hari ini harusnya kelola dunia ini dengan baik, kelola bumi ini dengan baik. Sementara mereka bermusuhan. Mana buktinya? Barusan Allah, apa kata dia? Kata Allah, Allah tanamkan permusuhan abadi, kebencian di antara mereka. Maka Israel dan ini satu mata. Oke, Trita Parsi itu kan menulis, orang Norwegia tapi keturunannya Persia. Dia tulis Israel, Amerika, Iran. Ini persekongkolan tiga ini sejak dulu. Iran Gate itu adalah urusan jual beli senjata, Pak. Ini kita, antum tuh kok dukung Iran? Balas lagi, ente kenapa dukung Israel? Lihat tuh Arab tuh, Israel semua. Bagi mendingan gua Iran. La ilaha illallah. Sibuk bela-belain orang, tapi dia tak tahu hakikatnya. Hakikatnya apa? Yahudi itu menyalakan api peperangan. Kata Allah, setiap kali mereka nyalakan api peperangan, Allah padamkan. Fokus dong. Fokus ya. Anak-anak diingetin. Jangan urusan yang kayak begini dijadikan panjang. Udah biarkan mereka, kita punya fokus utama. Apalagi kita tinggal di Villa Dago. Ya, tidak ada urusan Iran sama Israel dengan kita. Ya, fokus kita, sahabat kita, kawan kita Gaza, yuk gimana selesaikan blokade itu. Kita tembus blokade itu, Pak. Berita kemarin pagi, tepung yang dikirim dari Israel ataupun apa yang dikirimkan Amerika itu isinya apa? Narkoba. Buat Gaza. Tepung tapi dalamnya narkoba. Kan jahat banget mereka. Dengan berbagai macam caranya bagaimana menghabisi sahabat-sahabat di Gaza. Maka tadi pagi dah didoakan sama Pak Imam. Bantu mereka, hancurkan Yahudi itu. Ini Iran ini jadi masalah. Karena Iran itu pun pengkhianat, Pak. 200-an ribu Sunni di Suriah dan di Irak. Itu semua dibantai oleh Iran. Deal-dealannya apa? Kalau Anda bisa mendapatkan menghabisi Sunni di Suriah dan juga di Irak, Anda yang jadi penguasa, tapi menjadi penguasa boneka. Makanya Muqtada al-Sadr sebelumnya kan begitu. Makanya Suriah ini mereka kecolongan, bukan kecolongan, nggak dapat dia. Yuk bismillah, ingat Al-Baqarah tadi. Ya, Yahudi sama Nasrani. Seperti apa? Padahal poinnya di mana? Sama-sama baca kitab suci. Nah, kita pun hari ini sama-sama baca Quran. Ya, yang satu dukung Israel, yang satu belain Iran. Harusnya pinter dong. Kalau orang-orang Syiah saja mengatakan ini belum sempurna, sahabat Nabi dihina-hinakannya, na'udzubillah, sholatnya aja beda sama kita. Makanya orang Syiah itu, Pak, kalau sholat nggak mungkin di karpet ini, nggak akan terjadi. Makanya di Indonesia ini, kalau kata Ustaz Khalid Basalamah, orang Indonesia di Indonesia itu, yang Syiah di Indonesia itu mereka nggak tahu aja, mungkin karena mut'ahnya doang, kawin kontraknya aja, dia tak tahu Syiah sesungguhnya. Makanya dalam semboyan Isna Asyariyah Ja'fariyah Rafidah itu likulli ardin Karbala, setiap jengkal bumi itu adalah tanah Karbala.
Makanya orang-orang Rafidhah itu, Syiah Rafidhah itu tidak mungkin sujud kalau dia tidak sujud di atas tanah Karbala itu. Makanya mereka punya tanahnya bulat, nah tempel sini. Tak mau dia sujud di tanah Pamulang. Pamulang itu Karbala juga menurut dia. Kalau Bapak ke Masjidil Haram, orang-orang Syiah itu tak berani bawa tanah Karbala itu. Akhirnya apa? Setiap dia sujud pasti pakai sapu tangan, ditaruh di lantai. Coba aja cek. Ya, walikulli yaumin Asyura, dan setiap hari itu hari Asyura. Nah, itulah hari ini. Bapak kalau di Pakistan, Pak, lihat orang Pakistan yang Syiah itu tanggal 1 sampai 10 Muharram inilah perayaan mereka. Setiap perapatan jalan ada bubur warnanya kuning, ada minuman warnanya merah. Itu memperingati apa? Terbunuhnya Husain di Karbala. Makanya siapapun yang berpakaian putih tanggal 1 sampai 10 Muharram itu kalau tidak ditembak bagus dah itu. Bapak tak percaya pergilah ke Karachi situ. Surafil dulu di sana 3 tahun. Kenapa? Karena identik Syiah itu hitam-hitam semua bajunya. Pakaian mereka hitam-hitam. Bendera mereka pun hitam juga. Padahal ngaku-ngakunya orang Islam. Malam tanggal 10 Muharram itu melukai dirinya sendiri. Sambil membuk, ya Ali. Begitu dia. Terus dilukai semua badannya. Itu sepanjang jalan di Karachi itu Pak, subuh harinya semuanya kapur. Kenapa? Tadi malam dilukai badan-badan mereka itu. Darah semua di jalanan. Yang begitu mengaku-ngakunya umat Nabi Muhammad. Mereka berarak sampai ke pinggir pantai di Clifton, ada bawa kuda warna putih, mereka tawaf di kuda itu. Ditusuk kuda itu menggambarkan Al-Husain sampai kuda itu mati. Begitu Islam. Makanya alhamdulillah, yuk. Yang satu lagi, kalau di Pakistan dulu tuh setiap Muharram pasti ada pembunuhan ulama Sunni. Jadi kalau di sana dulu setiap bulan Muharram ada flyer ditempel di mana-mana, membunuh ulama Sunni di masjid ini pahalanya sekian. Mantap kan? Jangan nanti keluar pula flyer, ini ustaz satu nih ya, tolong disikat aja. Ya janganlah. Dan itu terjadi. Kalau sudah ada ulama Sunni yang dibunuh, nanti ada pembalasan ulama Syiah pun dibunuh. Begitu ya terus tiap tahun. Janganlah, ya. Makanya fokus pada Quran, programkan anak-anak jadi apa? Bebaskan Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama kita dulu, ya. Sementara Yahudi, kalaupun dia meyakini itu kiblat pertamanya, mengapa mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa untuk dibangun di atasnya kuil Sulaiman? Kenapa? Tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah itu bisa selesai insya Allah kalau kita khusyuk mengingat Allah, kalau kita mempelajari sungguh-sungguh kitab suci Al-Quran ini. Tapi kalau tidak, tadi dulu ada orang yang diberi kitab suci tapi saling menyalahkan, mereka bertengkar, maka kata Allah, al-baghdha, kebencian, al-adawah, permusuhan akan tetap terus ada pada mereka. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan, dan mereka terus-menerus ingin membuat kerusakan di bumi. Jadi sekali ngebom terus rusak Pak, hancur, Suriah hancur, Gaza hancur, Irak hancur. Siapa itu semuanya? Yahudi. Allah bilang yas'auna fil ardi fasadan. Orang Islam enggak begitu. Orang Islam itu diajarkan kalau belum ada musuh jangan bercita-cita bertemu musuh, tapi kalau sudah ada musuh bertemu dengan musuh jangan kau lari. Itu prinsip kita. Itu yang diajarkan Nabi kita. Tapi kalau merusak melulu itu, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, sampai-sampai Nabi saja pernah mengingatkan kalau ada yang menebang pohon bidara, Allah terungkupkan mukanya di api neraka. Siapa yang pernah nebang pohon bidara di sini? Nah, habislah besok di neraka, diterungkupkan mukanya di neraka. Emang iya Pak Ustaz? Bukalah hadisnya. Kalau agama kita saja mengajarkan demikian, tak boleh merusak, menebang pohon aja dilarang dalam agama. Kalau memang tak diganti dengan pohon yang baru, apalagi menghancurkan negeri. Jangan. Ya, ingatkan tuh yang mau menghancurkan Raja Ampat, menebang satu pohon aja, resikonya ditenggelamkan, ditelungkupkan mukanya di api neraka. Na'udzubillah min. Jangan kita rusak, kita perbaiki sama-sama. Insya Allah dengan tenang kita akan bisa beribadah
dan ujung-ujungnya nanti yang beriman dan amalnya salih Allah tempatkan di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.